Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau berkenan meluangkan waktu untuk terhubung bersama Mari di sini ya. Ini tarikan kartu tarotnya untuk membaca updatean energi di sepanjang bulan Oktober perihal kehidupan asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces ya. Namun seperti biasa untuk menghindari kesalahpahaman, mari sampaikan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan apa yang mari sampaikan di sini tuh energinya vice versa, pembacaannya kebolak-balik, niatnya baca energi dari Pisces, kebacanya energi dari pasangan Pisces, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Situasi dan keadaan Pisces bersama dengan kekasihnya untuk di sepanjang bulan Oktober adalah di situ ada Four of Swords. Kemudian di situ ada Knight of Swords. Kemudian di sini ada Five of Swords. Jadi saya rasa untuk kehidupan asmara di sepanjang bulan Oktober itu tidak jauh-jauh dari situasi dan keadaan yang cukup cukup mempengaruhi mental kayak gitu ya. Nah, ada salah seorang di sini tuh yang kayaknya selalu merasa mendapatkan tekanan-tekanan dari pasangan, dapat tekanan dari lingkungan, dapat tekanan dari macam-macam hal gitu ya. Dan itu cukup melelahkan dia secara mental gitu ya. Nah, beberapa di sini memang nampaknya kalian ya, entah itu kamu Pisces ataupun itu pasangan kamu, nampaknya kalian berdua ini bolehlah ya mengambil waktu jeda sebentar dalam sebuah hubungan gitu. Karena bisa jadi semakin banyak interaksi yang terjadi di antara kalian, terutama melalui kata-kata, di situ bisa saja semakin memperunyam keadaan. Atau katakanlah tidak mengambil break di sana, tetapi mulailah sadari apa yang dilakukan gitu ya, apa yang diucapkan di sana gitu. Karena bisa jadi hubungan ini tuh akan banyak warna-warna konfliknya justru. Nah, di situ ya, berhentilah menekan diri sendiri dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa, dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Karena ini akan merusak diri sendiri dan juga merusak ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dari pasangan. Nah, katakanlah seperti itu ya. Jadi ini bisa memang sedang menunjukkan fase ya, ini untuk mengenali begini loh ya aku, atau oh begitu pasanganku. Nah, yang seperti itu ya, situasi yang kita katakan itu tidak enak sebenarnya itu kan sebagai sebuah proyeksi atau sebagai sebuah pengamatan bagi diri kita sendiri gitu kan. Nah, jadi apa-apa yang kita anggap itu sebagai sebuah penderitaan gitu ya, sebagai sebuah permasalahan, itu sebagai teropongnya kita kepada diri kita sendiri. Nah, itu sesungguhnya di sana ya. Oke, jadi ini bisa banyaknya argumen, bisanya banyak tindakan yang menyiksa gitu ya, menyiksa secara mental. Jadi ada kerusakan secara emosional, kerusakan secara mental, entah itu dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja. Tapi ini kalau mari lihat lebih banyak itu dalam gambaran kesengajaan di sana. Makanya mari ajak, ayo sama-sama bersadar diri, sama-sama mengamati diri sendiri. Nah, beberapa di sini melakukan sesuatu itu secara berlebih-lebihan dan menuntut dengan keras, gitu ya, memaksakan dengan keras. Nah, di sana ya, ini gambaran dari hubungan Pisces. Baik, mari akan tarik kartu berikutnya di sini. Nah, kalau niatannya mari untuk baris pertama itu adalah energi dari pasangannya Pisces. Tapi seperti intronya Mari tadi, bisa saja dalam kehidupan nyata ini ternyata adalah gambaran energi dari Pisces ya. Oke, ya. Ada seseorang yang ingin mencoba untuk healing di sini dengan cara
menjauhkan diri dulu kayak gitu ya. Nah, sebenarnya dia merasa bahwa ini banyak kebahagiaan dalam hubungan bersama dengan Pisces. Ya, ini energi dari pasangan Pisces soalnya kan. Ini banyak yang membahagiakan di sini gitu. Ketika aku berjumpa dengan Pisces, kehidupanku di situ berubah. Jadi aku lebih mengenali, oh alah ada loh bahagianya model begini. Ada loh bahagianya model yang seperti itu. Tapi lama-lama kok kebahagiaan ini jatuhnya seperti yang ada menyiksa diri ya. Nah, seperti itu ya. Nampaknya ini kok jadinya aku dalam hubungan ini yang tadinya hubungannya hangat, kok lama-lama rasanya menjadi perasaan terbakar ya. Nah, yang modelnya seperti itu, gitu ya. Tunggu dulu, mari tarik dulu energi berikutnya biar. Oke. Nah, jadi begitu ya. Jadi kok lama-lama hubungan ini jadinya bikin kami berdua itu terbakar, terutama aku merasa terbakar di sana, gitu ya. Atau kok lama-lama ini api kehangatan cintaku kepada Pisces, kok lama-lama ini jadi padam ya. Nah gitu ya. Ini kalau nggak terbakar, nah tapi dia gitu ya. Sesuatu yang terbakar hebat, lama-lama tuh kan nanti dia kan padam sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi ini bisa kayak hubungan tuh capek banget dianggap oleh pasangannya Pisces. Dan karena kelelahan ini, dia akhirnya kehilangan keantusiasan gitu ya. Dia bisa kayak kehilangan sensasi yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan dari Pisces. Nah itu kalau cerita hubungannya telah terjalin untuk sekian lama. Namun kan tidak tertutup kemungkinan bahwa pembacaan ini tuh bagi hubungan yang sedang PDKT. Nah, jika hubungannya sedang PDKT, bisa seseorang ini tuh masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah dia harus menerima tawaran cinta, menerima tawaran pernikahankah, atau hubungan yang mau dibawa ke hubungan yang lebih seriuskah dari Pisces. Karena boleh jadi dia cintanya belum hadir untuk Pisces. Nah kayak gitu ya. Nah, jadi dia bisa juga kayak ngelihat tidak banyak hal yang bisa aku berikan untuk waktu sekarang ini kepada Pisces. Gitu ya. Walaupun untuk mempertimbangkan tetap berjalan dengan Pisces itu ada gitu ya. Tetapi setidaknya untuk di sepanjang bulan Oktober bisa saja siapa yang menjadi pasangan Pisces ini energinya lebih cenderung di situ pasif gitu ya. Orang ini sedang mencoba untuk healing. Nah, kayak gitu ya, apalagi jika hubungan ini telah lama. Dia mencoba untuk healing di sana. Atau dia di sini punya ketakutan tertentu dalam hal relationship. Entah dia merasa dirinya tidak pantaskah, kayak gitu ya. Atau dia merasa dirinya belum banyak bisa memberikan dalam berkontribusi dalam hubungan ini kah, gitu ya. Atau dia bisa menganggap bahwa dia nggak punya apa-apa lagi yang bisa dia share kepada Pisces. Jadi persembahan ya, energinya di sini persembahan itu nggak ada lagi atau belum dia miliki. Apa-apa yang mau dipersembahkan kepada hubungan, apa-apa yang mau dipersembahkan kepada Pisces sudah tidak dia punyai lagi atau masih belum dia miliki. Nah, modelnya seperti itu gitu ya. Jadi take and give di dalam hubungan ini tuh alirannya masih belum aliran yang pas gitu ya. Nah, di sana boleh jadi orang ini tuh sudah pesimis di situ gitu ya. Wah, ini hubungannya kok yo payah banget. Kok yo susah banget ini berinteraksi dengan Pisces ini karena ada sikap kekanak-kanakan kah, ada sifat yang terlalu impulsif kah, ada sikap yang terlalu sensitifan kah. Jadi ini kayak menyusahkan diriku. Nah, kayak gitu ya. Kalau dia boleh mengeluh. Nah, di sana gitu. Ya.
Jadi dia kayak bisa melihat jangan-jangan ketika berhubungan dengan Pisces, ini adalah cikal bakal penderitaanku. Nah, jika itu hubungannya baru-baru, jika ini hubungannya sudah lama, aku capek banget, aku depresi nih, lihatnya Pisces ini, gitu. Ya, jadi kalau dia tuh nganggep kolaborasi antara Pisces dengan dirinya itu ndak enak. Nah, di situ ya, aku ini udah banyak beban nih. Aku terbebani nih oleh hubunganku dengan Pisces. Ya udahlah, aku jauh dululah dari dia. Gitu ya. Atau jika Pisces ini ngajukan proposal, mau nggak jadi pacarku, mau nggak jadi istriku. Nah, udah ngajukan proposal nih ke dia ya. Sudah ngajukan lamaran nih. Tapi orang ini tuh nggak mau terburu-buru, nggak mau tergesa-gesa. Karena bisa jadi dia melihat aku nggak begitu mengenal kamu. Atau aku sudah mengenal kamu dan aku ngeri gitu loh ya. Aku punya keterbatasan. Atau aku ngeri nih, aku telah melakukan ini itu dan segala macam dengan kamu. Tapi kok feedback balik dari kamu tuh nggak yang setimpal. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi seseorang ini tuh sedang didera oleh sebuah pemikiran-pemikiran, sebuah situasi yang cukup mengkuras energinya dia. Maka dari itu dia lebih menginginkan aku berjarak dulu lah dari Pisces ini gitu. Tapi dalam berjarak ini mempertimbangkan terus-menerus tentang langkah-langkah dia berikutnya dalam hubungan bersama Pisces ini tuh ada. Walaupun keputusan finalnya itu belum ada ya untuk di sepanjang Oktober. Masih tetap nimbang-nimbang nih kalau aku jalan sama Pisces atau kalau aku tetap bersama dengan Pisces hasilnya kayak gimana ya. Atau kalau aku tuh berpisah dengan Pisces hasilnya kayak gimana ya. Jadi sibuk dia mempertimbangkan. Sorry ya. Sorry. Nah, di sana ya, seseorang ini. Nah, dan Pisces-nya sendiri kalau mari lihat, bisa nih Pisces itu dia juga lumayan bahagia di sini. Jadi kalau mari lihat tawaran-tawaran kebahagiaan atau potensi-potensi bahagia, ini tetap ada gitu ya. Tetap ada di sini. Tapi bisa jadi ini energinya Pisces agak-agak terlalu sensitifan gitu ya. Pisces ini bisa juga dia agak bertingkah sedikit impulsif di sana. Tidak terlalu mempertimbangkan dengan baik langkah-langkahnya dia dalam hubungan ini. Kayak gitu ya. Kalau dikatakan di sini misalnya keoptimisan tentang masa depan, saya rasa di sini untuk beberapa dari energi Pisces itu ini ada ya, tetapi walaupun demikian ini positif, tapi dia disela-selain dengan kenegatifan dan kenegatifan, positif, negatif. Nah, namanya hidup ya. Jarang itu kita kayak yang positif aja gitu ya. Wah, kita nggak mekanis gitu ya. Kita ini manusia tuh sebentar gini, sebentar kayak gitu, sebentar gayanya gitu, bunyinya gini, modelnya kayak gituan, gitu loh ya. Nah, tetapi kalau Pisces ini bisa tuh kayak yang boyo apa-apa tuh lebih sering lah bilang iya ke aku. Nah, modelnya di sana. Apa-apa tuh sering, ayolah kita sama-sama bahagia gitu ya. Mungkin dalam fase si pasangan ini agak menghindar, bisa Pisces agak kurang senang di sana gitu ya. Kalau dikuak-kuak ini dia secara hatinya dia, bisa dia agak kurang senang di sana gitu ya. Bisa dia agak-agak yang gimana gitu. Dan beberapa dari energi Pisces bisa ini memang orangnya agak kurang bertanggung jawab sedikit gitu ya. Tapi beberapa, enggak semuanya. Agak-agak kurang bertanggung jawab kalau mari lihat, masih kayak yang aku pengen bebas gitu ya, dan keinginan untuk bebas ini tuh maunya tuh diiyakan oleh pasanganku gitu ya. Nah, di sana jadi boleh di sini beberapa dari Pisces itu maunya tuh hubungan yang
lempeng aja, maunya kayak gitu ya. Dan dia berharap pasangannya ini tuh pun lempeng aja, ringan aja jalan dalam hubungan ini. Di sana ya. Dan bisa jadi pasangannya nggak bisa yang modelnya kayak gituan. Gitu loh. Jadi ada di sini bisa dua jalan yang lumayan berbeda, cara pemikiran gitu ya. Pikiran tentu saja akan mempengaruhi tindakan kan gitu ya. Nah, jadi beda pemikiran, beda juga jalan hidup akhirnya. Beda juga kebiasaan, habit gitu ya. Beda dalam menginterpretasikan sebuah kondisi dan keadaan. Nah, di situ. Dan yang ianya boleh jadi di sini komunikasinya itu tidak jalan oke. Setiap komunikasi bisa ribut. Gitu ya. Padahal kuatnya sebuah hubungan itu salah satunya tergantung dari kemampuan untuk berbicara, mendengarkan. Nah, di sana kan itu komunikasi ya. Berbicara dan mendengarkan. Nah, kemampuan ini yang boleh jadi menjadi cikal bakal ketidaknyamanan dalam relationship ini. Nah, modelnya seperti itu ya. Di sana. Boleh jadi ini untuk beberapa kasus. Aku tuh ingin dengan kamu. Ujar-ujarnya Pisces. Aku ingin dengan kamu. Tetapi aku tuh enggak mau terlalu banyak tanggung jawabnya. Aku ingin kamu bebaskan sebebas-bebasnya. Aku ingin bahagia dengan kamu, tetapi kebahagiaan ini kamu yang usahakan. Nah, itu bisa. Ya, ada beberapa energinya, mari tangkap. Di sana. Aku ingin menikah dengan kamu, tetapi tidak menunjukkan langkah-langkah yang memperlihatkan bahwa Pisces adalah orang yang telah siap untuk masuk kepada pernikahan. Nah, modelnya kayak gitu ya. Bahkan ini jika hubungannya dalam rumah tangga, bisa beberapa dari Pisces itu yang masih sibuk dengan diri dia sendiri, mau ngapa-ngapain dia di luar sana gitu ya. Nah, ada dia yang modelnya kayak gitu. Dia masih mau berpetualangan lah, gitu ya. Jadi mari rasa energi dari Pisces ini untuk beberapa ini bisa kayak energinya tuh bablas banget. Dan bahkan ada beberapa ini yang mau meresikokan hubungan ini. Gitu ya. Karena tindakan-tindakan di luar sana resiko ke sini nih, ke hubungan nih. Dan saya rasa itu yang membuat pasangannya Pisces ini lelah hati, lelah pikiran. Gitu ya. Terlalu kanak-kanak, terlalu manja kah? Gitu. Bisa di sana. Terlalu rapuh kah? Terlalu sensitif kah? Gitu. Nah, di sana ada di sini ekstrim terlalunya energi dari Pisces ini. Gitu. Boleh jadi baik ya, memang baik lah gitu ya. Enggak yang kejam melulu gitu ya. Enggak yang menjengkelkan melulu, ada baik-baiknya gitu. Adalah benefit-benefitnya hubungan ini. Gitu ya. Bisa jadi ini untuk beberapa kasus Piscesnya memang mungkin menjengkelkan gitu. Tetapi bisa jadi ibu mertua ternyata baik, bapak mertua baik, ipar-ipar baik. Nah, itu yang menjadi pertimbangan dari pasangannya Pisces ini untuk beberapa di sana. Gitu. Iya, dia seorang tuh merepotkan, tapi kalau dilihat hal yang besarnya tuh oh ya baik ya yang di sana gitu. Nah, untuk beberapa gitu ya. Jadi ada pertimbangan keluarga di sini. Nah, gitu. Kalau ya hubungan ini hubungan perselingkuhan ternyata ya, ini kan general ya. Tak cuil sedikit lah ke arah perselingkuhan. Misalnya ini adalah hubungan perselingkuhan, ya. Saya rasa Pisces akan lebih memilih keluarganya dia daripada memilih selingkuhannya ini, misalnya gitu ya.
Jadi ini bisa orientasinya Pisces itu sebenarnya orientasi yang kepada family, kepada keluarga, walaupun ya itu tadi mau ada nakal-nakalnya lah di luar sana, gitu ya. Mau ada bandel-bandelnya di luar sana, gitu. Nah di sana, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kayak yang nggak masuk akal juga, ini gaya-gayanya Pisces, maunya dia hubungan rumah tangganya dia harmonis, tetapi dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang justru menghancurkan keharmonisan itu sendiri. Aduh, gitu ya. Nah, di sana. Bisa ini Piscesnya pengen dikasih saja, tapi memberi tuh nggak mau. Bisa di situ ya. Soalnya ini kanak-kanaknya ini kadang-kadang mau ini merepotkan orang lain, gitu ya. Energi the full-nya itu masih kenceng banget, gitu. Impulsif nggak jelas, gitu ya. Tapi ini kayak bisa ngerasa aku ngerti kok, gitu. Cuman apapun yang dilakukan Pisces, baik itu yang baik ataupun itu dia yang buruk, ini cepat atau lambat ya akan balik lagi sama dia, balik ya. Ini Age of Swords ini cerita tentang apa yang dilakukan keluar itu akan didapatkan di dalam. Nah, kayak kita ya. Nah, di sana. Jadi hati-hati ya Pisces ya, sebelum bertingkah laku sesuatu tuh kalau kamu punya pemikiran negatif ya akan balik sama kamu yang duluan menikmati kenegatifan pemikiranmu, gitu ya. Baru berikutnya orang lain, itu pun kalau dia mau menerima sisi negatifmu. Kalau dia nggak terima, yo mental balik sama kamu berkali-kali lipat untuk dirimu. Nah, itu dia prinsipnya kan. Nah, di sana. Jadi ini Pisces bisa kayak manis banget sama pasangannya ini, tetapi di luar sana dia entah ngapa-ngapain lah, gitu ya, entah mabuk-mabukan lah, entah berselingkuh lah, atau ngapain lah di sana, berfoya-foya atau apa, gitu ya. Baik-baik tapi mudah cemberutan, gitu ya, mudah ngambekan. Nah, di sana. Jadi itu bisa bikin pasangan tuh nggak enak, gitu. Bisa bikin pasangan tuh kayak capek sendiri akhirnya. Nah, seperti itu ya. Bukannya nggak ada di sini, mari katakan ekspresi cinta dari Pisces untuk pasangannya ada di situ. Tapi ekspresi cinta ini berganti-gantian dengan sesuatu yang bisa jadi itu membuat kerumitan ya dialami oleh pasangannya ini, oleh seseorang yang terhubung dengan Pisces ini, gitu ya. Nah, karena positif juga sih, apalagi dua kartu belakangan ini sangat positif, kayak yang ya aku dengan kamu tuh oke, tapi kamu jangan campuri aku dengan yang lain. Atau ya oke dengan hubungan ini, tapi juga sembari ngerusak-rusak juga hubungan ini. Nah, model-modelnya yang kayak gituan lah, gitu ya. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi. Ini mau ketus-ketusan ini dalam bentuk komunikasi, saling hajar-hajaran dalam komunikasi, atau minimal ini bisa kamu ya Pisces ya, secara tidak sadar barangkali kamu tuh nggak merepet, gitu ya, kamu tuh nggak cerewet, kamu tuh nggak bawel, tapi bisa kata-katamu itu cukup menghujam pasanganmu ini, gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan Pisces bersama dengan pasangannya ini ya, itu dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius. Ada energi dari Leo di situ. Kemudian ada energi dari Virgo, Capricorn. Kemudian ada energi dari Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, ada energi dari Sagittarius juga di sini. Tapi itu bisa hanya sekedar energi yang mempengaruhi, bukan menunjukkan tentang dengan siapa Pisces sedang berdealing. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.